Bener nggak sih ada orang yang benar-benar takut dengan hartanya? Saking takutnya itu beliau berusaha supaya bagaimana hartanya itu habis dan jatuh bangkrut. Nah, ini adalah cerita nyata, bukan fiksi ataupun dongeng. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Nah, pada saat itu beliau itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sebelum beliau hijrah, beliau itu betul-betul meninggalkan semua hartanya, asetnya di Mekah. Kemudian beliau itu hijrah ke Madinah. Nah, begitu sampai di Madinah, beliau itu ditawari oleh sahabat-sahabatnya harta benda. Nah, apa kata beliau? Terima kasih banyak, cukup Allah yang memberkahi harta dan keluarga-keluargamu. Nah, beliau itu menolak secara halus. Kemudian beliau bertanya, tunjukkan saya di mana pasar. Jadi hal pertama yang beliau cari itu adalah pasar, karena beliau pengen memulai berdagang. Nah, pada saat itu hal yang pertama dilakukan oleh beliau itu adalah mencari tahu kira-kira warga lokal itu kira-kira butuhnya apa, permasalahannya apa. Nah, satu hal yang bisa dipelajari di sini bahwa setiap kita mau memulai sesuatu, entah itu berbisnis, bekerja, atau apapun itu, usahakan cari tahu kira-kira permasalahannya apa, kemudian solusi apa yang bisa kita tawarkan. Nah, pada saat itu ketika beliau tahu permasalahan warga sekitar situ, beliau pun mulai berdagang. Nah, beliau itu betul-betul berdagang mulai dari nol, dan beliau itu salah satu hal atau mindset beliau itu adalah berdagang dengan keuntungan yang sangat sedikit. Yang paling penting adalah cash flow-nya itu berputar, keuntungan sedikit tapi perputaran barangnya itu cepat laku dan habis. Nah, beliau pun berdagang sampai betul-betul kekayaan itu luar biasa banget. Nah, ada satu hal yang membuat beliau itu satu kejadian yang membuat beliau itu betul-betul luar biasa dan merasa bahwa ini adalah momen saya untuk menghabiskan harta saya supaya bisa benar-benar bangkrut dan jatuh miskin. Nah, pada saat itu petani-petani kurma di Madinah itu sedang gagal panen, sehingga kurma-kurma petani itu membusuk. Nah, orang-orang itu nggak ada yang membeli. Nah, beliau melakukan hal yang betul-betul kalau boleh dikata ide gila. Beliau melakukan hal gila, yaitu membeli kurma-kurma busuk tersebut dengan harga normal. Tujuannya satu adalah untuk membantu para petani, untuk menolong para petani. Kemudian dia berpikir bahwa gimana supaya saya bisa jatuh miskin dan harta saya itu habis. Nah, pada saat itu beliau memborong semua kurma-kurma busuk tersebut. Nah, pada saat itu datang utusan dari negeri seberang, negeri Yaman. Beliau itu bermaksud untuk mencari kurma-kurma busuk. Kenapa? Karena di negaranya itu sedang terjadi wabah. Nah, obat dari wabah tersebut adalah kurma-kurma busuk. Tujuannya untuk dijadikan sebagai obat. Nah, utusan tersebut itu membeli dan memborong semua kurma-kurma tersebut dan membeli dengan harga yang 10 kali lipat dari harga normal. Nah, satu hal yang bisa dipetik di sini bahwa setiap kejadian itu pasti ada sesuatu hal yang kita benar-benar nggak tahu ada apa di belakangnya. Dan kemudian yang kedua, beliau itu berdagang bukan hanya menguntungkan semata kekayaan semata atau keuntungan tok, tapi beliau itu berdagang untuk membantu dan menolong orang lain. Nah, dari balik tersebut, dari hal tersebut, beliau akhirnya mendapatkan keuntungan yang luar biasa yang tidak disangka-sangka. Semoga video ini bermanfaat.